Shalom jemaat Tuhan sekalian. Ibadah kita pada hari ini akan mengikuti tata ibadah yang diadaptasi dari tata ibadah kebaktian utama Gereja Masehi Injili di Timor model 1. Marilah kita sama-sama meneduhkan diri di hadapan Tuhan semesta alam dan menyerahkan segala beban kita kepadanya sambil menaikkan syukur atas pemeliharaannya. Biarlah ibadah kita boleh mendatangkan manfaat juga bagi sekalian umat Tuhan. Jemaat dipersilahkan bersaat teduh sejenak. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 hingga yang 4. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu, datanglah dengan kasih-Mu. Ayat yang kedua. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ayat yang ketiga. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Ayat yang keempat. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nats pembimbing dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari Ibrani pasal 4 ayat yang 17. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jemaat sekalian, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1-3, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Ayat yang kedua. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Ayat yang ketiga. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup
Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas berdasarkan sabda Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Ya Tuhan, bukalah bibir mulut kami, dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam. Biarlah kami selalu memuji-Mu karena kedaulatan dan hikmat dan kuasa dan kasih-Mu. Kita melakukan kidung jemaat nomor 4 ayat yang kedua dan kelima. Hai mari sembah. Ayat yang kedua. Hai marjurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Dia di badai kencang. Ayat 5. Umat-Mu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setia-Mu berlimpah terus, ya Halik Pembela dan kawan kudus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, marilah kita menyiapkan hati, akal, pikiran, dan telinga kita untuk mendengarkan sabda pengajaran dari Tuhan. Biarlah hidup kita diperbarui sesuai dengan semboyan reformasi. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Gereja harus terus berubah sesuai dengan firman Tuhan. Kita melakukan dari kidung KPRI nomor 134, Ajaiblah Firman Hidup. Ayat yang kedua. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup, yang memberi kelepasan dan membawa keselamatan.
Shalom saudara-saudara. Hari ini kami akan melihat dari firman Tuhan tentang kisah dan narasi dari kenaikan Tuhan Yesus. Memang hari Kamis yang lalu itu kenaikan Tuhan Yesus dirayakan di Indonesia. Itu luar biasa karena di Amerika walaupun seringkali dianggap mayoritasnya adalah Kristen, itu bukan hari raya. Tapi di Indonesia itu dirayakan, tapi karena situasi tahun ini, pada umumnya orang tidak sempat merayakannya bersama-sama. Tapi siang hari ini, saya mau kita melihat dari narasi ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 untuk belajar beberapa hal yang akan menolong kita menghadapi situasi dengan COVID-19 ini. Mari kita membaca firman Tuhan lebih dahulu. Jadi dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 firman Tuhan katakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mari kita mendahului firman Tuhan kita dengan berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, di mana kami bisa melihat kisah dan narasi ini tentang apa yang terjadi ketika Yesus diangkat naik ke surga. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, supaya bisa disampaikan secara jelas dan dengan kuasa Roh Kudus, supaya ini bisa diterapkan dan menolong kita menghadapi situasi-situasi yang kita sekarang menghadapi di Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita memikirkan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, memang murid-murid Yesus telah melihat banyak hal yang ajaib yang Yesus telah lakukan. Mereka melihat bagaimana dia bisa memberi makanan kepada 5.000 orang secara ajaib. Mereka juga pernah melihat dia menyembuhkan banyak orang. Mereka pernah melihat dia berjalan di atas air. Bahkan bisa tenangkan badai dengan menegurnya saja. Banyak hal yang mereka melihat, dan pada 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, mereka pernah juga melihat semua hal berhubungan dengan kematiannya. Dan semua pengalaman itu. Tapi kemudian mereka ketemu dengan dia sesudah dia bangkit dari kematian. Mereka pernah ada di dalam ruang dan kamar, dan tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tapi tidak pernah mereka melihat sesuatu seperti Yesus naik ke surga. Sekarang dengan kita melihat film-film dan lain, tidak heran kita bisa melihat adalah orang seperti Superman atau lain yang bisa terbang.
Tapi pada waktu itu tidak pernah ada sesuatu seperti itu. Dan kita lihat waktu mereka menonton Yesus diangkat sampai tidak dilihat lagi, ditutup oleh pada awan. Dalam The Jesus Film yang dibuat untuk menggambarkan atau menceritakan kehidupan Yesus dan untuk menginjili orang, dalam gambaran atau bagaimana mereka memotretkan kenaikannya, ini bukan dari pandangan orang di dunia muridnya, tapi itu seperti kamera naik bersama dengan Yesus dan melihat ke bawah. Sampai akhirnya itu semakin kecil. Wajar murid-murid Yesus melihat itu. Tetapi kita lihat mereka tidak bisa lihat Yesus lagi. Sudah ditutupi oleh awan. Tapi mereka masih melihat ke surga. Dan adalah malaikat yang datang dan tanyakan mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Dan judul dari khotbah saya hari ini adalah mengapa kamu berdiri melihat ke langit. Bagi kita menghadapi situasi yang tidak pernah dihadapi, saya rasa oleh orang kita semua yang hidup sekarang dengan pandemik COVID-19. Ini sesuatu yang baru. Dan ini wajar kita memperhatikan semua hal itu. Hampir setiap hari di WhatsApp adalah orang yang mengirim berita dan hal-hal yang baru berhubungan dengan itu. Kita memang harus berwaspada supaya bisa tahu apa yang sungguh-sungguh benar, apa yang adalah penipuan atau lain. Tapi wajar kita memperhatikan ini. COVID-19 ini mempengaruhi kehidupan kita dan rupanya mungkin dalam setahun yang akan datang masih akan mempengaruhi cara kita melakukan segala sesuatu. Tetapi yang kita melihat dari kisah kenaikan Tuhan Yesus ialah walaupun wajar kita perhatikan hal ini yang luar biasa, kita tidak bisa biarkan pengalaman situasi ini menjadi perhatian utama dari kita. Tapi kita lihat dari narasi ini ada 3 hal yang akan menolong kita menghadapi situasi baru ini. Yang pertama itu kita harus lakukan segala sesuatu yang sesuai dengan waktunya. Yang kedua, kita harus keep the main thing. Yaitu pertahankan hal yang utama. Dan yang ketiga, itu kita harus biarkan pengalaman-pengalaman baru kita ini memperlengkapi kita dalam pelayanan. Semua ini adalah pokok-pokok yang saya perhatikan dari teks atau narasi kita. Yang pertama dengan ayat 6-7. Kita melihat dan diingatkan bahwa ada waktu yang tepat untuk memperhatikan segala sesuatu. Firman Tuhan katakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dari sini Yesus berkata, ini menarik bagi kamu. Bagi orang Israel,
Itu mereka sudah lama menantikan kedatangan Mesias untuk mendatangkan kerajaan Allah. Murid-murid Yesus, mereka mendengar semua perumpamaan, semua ajaran Yesus tentang Injil kerajaan Allah. Dikatakan kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat. Jadi wajar mereka menanyakan, kalau Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, kapan dia akan mulai menetapkan kerajaannya? Tetapi jawaban Yesus ialah berkata, ini belum waktunya. Allah yang tahu, Allah yang akan menetapkan waktunya. Tapi bagi kamu, tidak perlu diketahuinya. Bagi kita akan selalu sesuatu yang kita ingin tahu. Saya perhatikan, kalau ada seminar tentang akhir zaman, eskatologis, kalau kita memakai istilah bahasa teologis. Orang selalu ingin mendengar, karena mereka ingin mengetahui kapan ini akan terjadi, apa yang akan terjadi. Jadi, pernah saya mendengar beberapa seminar, ceramah, dan lain dalam kehidupan saya mengenai ini. Dan ini menjadi perhatian orang. Memang di dalam seminari, itu salah satu kuliah yang diajar adalah eskatologis. Saya pada umumnya adalah teolog biblika. Bukan berarti saya mengabaikan ajaran tentang akhir zaman, tetapi saya melihatnya dalam konteks. Tapi saya ingat almarhum Pak Kris Marantika, dia tokoh teologi sistematis, dan salah satu hal yang dia selalu tahankan itu adalah kerajaan 1000 tahun. Dulu dalam program lama MTH atau THM untuk mahasiswa S2, semua mahasiswa harus menghadapi ujian komprehensif. Dan mereka semua tahu bahwa akan ditanyakan oleh Pak Kris mengenai kerajaan 1000 tahun. Sampai mereka sudah siap menjawab. Belum pasti mereka mengerti semuanya, tapi mereka tahu apa yang harus disampaikan dalam ujian itu. Yang itu salah satu masalah dalam sistem ujian di seminari. Seringkali mahasiswa belajar supaya bisa lulus ujian, tapi lulus ujian, lupakan semua hal, dan belum ada integrasi untuk bagaimana yang saya belajar mempengaruhi saya. Ini satu sebabnya, seringkali ada pembahasan berdiskusi lebih dalam kuliah S2 atau S3. Karena mahasiswa sudah lebih banyak pengalaman dalam pelayanan. Sampai mereka langsung sambil belajar, seharusnya mereka juga lebih memikirkan apa makna ini bagi kehidupan dan pelayanan saya. Bukan berarti bahwa mahasiswa satu tidak lakukan itu. Tetapi seringkali perhatian tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya bukan membangun, tapi menjadi bahan perselisihan. Saya dari latar belakang baptis. Dan waktu ada ujian pentabisan saya, seringkali kami tahu apa yang akan ditanyakan itu mengenai pandangan kami mengenai rapture atau kapan gereja diangkat. Dan kalau baptis, pasti akan percaya pada kerajaan 1000 tahun. Tapi ada banyak perdebatan tentang kapan gereja diangkat. Ada yang pre-trib, gereja diangkat sebelum tribulasi yang 7 tahun. Ada yang mid-trib, itu yang diangkat, orang gereja diangkat di tengahnya, 3,5 tahun. Adalah post-trib, bahwa orang gerejanya juga harus lewatnya. Dan ada perdebatan. Sampai pernah itu adalah orang yang tidak lulus ujian
pentabisan karena mereka tidak mampu menjawab sesuai dengan harapan orang yang mengujinya. Waktu saya ikut ujian itu, karena saya diuji dan ditabiskan sebelum saya selesai pendidikan teologis, baru 1 tahun di dalamnya, kami ada ujian pentabisan di dalam gereja sendiri. Ada memang di sana 1-2 orang yang dosen dari sekolah Alkitab atau seminari. Saya juga diuji bersama dengan salah satu teman saya, Leon Hill, yang sekarang sudah lama menjadi misi di Jepang. Dan Leon itu katakan waktu ditanyakan mengenai masalah kapan gereja diangkat, dia berkatakan posisi dia adalah I don't know trip. Dia kata, ya ada banyak bukti gereja diangkat sebelum masa tribulasi, ada yang sesudahnya banyak pandangan yang lain. Jadi saya tidak tahu. Dan sebenarnya itu tidak terlalu menyenangkan para penguji, tetapi dia masih lurus juga. Tapi pokoknya itu firman Tuhan memberitahukan hal ini sesuatu yang akan terjadi, wajar kita belajarnya, tapi jangan biarkan itu menjadi pusat perhatian kita sekarang. Banyak hal yang kita mau mengerti, banyak hal yang kita mau mendalami, tapi seringkali itu belum waktunya. Jawaban Yesus kepada muridnya bukan tegur mereka karena mereka menanyakan, tapi berkata, pada saat ini kamu tidak harus mengetahui hal itu. Bapa Allah Bapa yang akan menentukan itu. Ada banyak hal yang kita ingin mengetahui dengan situasi COVID-19 ini. Kapan kita bisa kembali belajar muka ke muka? Kapan kita bisa kembali keluar ke pelayanan? Ada yang pikir bagaimana dengan upacara wisuda? Ada yang tanyakan bagaimana mengenai ujian untuk tesis bahkan disertasi. Banyak hal yang kita ingin tahu. Kapan kita bisa kembali sebagai bangsa kepada hidup seperti dulu? Tapi kita tidak tahu. Yang pentingnya kita menerima ada hal-hal yang kita belum perlu mengetahui. Jadi dalam situasi kita sekarang, kita menyadari banyak hal Tuhan belum menentukan atau menjawab apa yang seharusnya kita berbuat. Ini adalah pendahuluan untuk pokok yang kedua yang kita melihat. Yang dari ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-9. Yang kedua itu adalah tidak apa-apa apa yang terjadi. Kita harus selalu membiarkan hal yang utama, hal yang terpenting menjadi utama. Kita harus membiarkan hal yang penting, hal yang utama menjadi utama. Bahasa Inggrisnya, keep the main thing the main thing. Sesudah Yesus katakan, tidak perlu kamu memikirkan atau mengetahui kapan Allah menetapkan kedatangan Yesus dan kerajaannya, tapi dia memberitahukan tugasnya. Dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita melihat ini yang sama yang Yesus katakan di dalam Matius 28. Ini adalah kata terakhirnya kepada muridnya sebelum dia naik.
Kalau pesan terakhir dari seseorang, seringkali dianggap itu yang terpenting. Dan bagi murid-murid Yesus dan bagi kita harus selalu ingat bahwa amanat agung, pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dari sini kita pergi ke seluruh bumi menjadi saksi Yesus. Apa yang kita telah melihat atau mengalami dari Yesus. Itulah tugas utama. Dalam kehidupan kita, lebih lagi situasi sekarang, seringkali kita bisa biarkan pengaruh-pengaruh lain menjadi atau mengubahkan hal yang terutama untuk menjadi sesuatu yang mungkin sekunder. Tapi kita harus selalu ingat, tugas utama kita adalah menjadikan semua bangsa murid-murid Yesus. Kita harus menjadi saksi bagi Yesus. Bagi saya pribadi, panggilan saya untuk menjadi seorang misionaris itu berhubungan dengan ini. Saya dibesarkan di rumah tangga Kristen di Amerika Serikat, ikut gereja sejak kecil, bahkan ikut SD, SMP, SMA Kristen juga. Tapi semakin tua, waktu saya masuk ke dalam universitas, saya menyadari bahwa saya mau supaya kehidupan saya bisa dipakai secara terbaik oleh Tuhan. Dan kalau tugas utama kita sebagai orang Kristen adalah amanat agung, saya pikir di Amerika Serikat banyak kesempatan untuk orang mendengar Injil, ikut gereja. Bahkan seperti banyak masjid-masjid di Indonesia, di Jawa ini, di kota saya dibesarkan, bisa ini satu sudut dari jalan besar, bisa 3 gereja yang berbeda. Jadi banyak kesempatan untuk orang ikut gereja, mendengar Injil, percaya. Bukan berarti tidak ada kebutuhan, tetapi banyak orang melakukannya. Tapi saya menjadi utusan Injil atau misi karena saya mau melayani di tempat tidak ada banyak kesempatan untuk orang lain mendengar. Saya menjadi sadar bahwa itu tidak cukup juga. Saya datang ke Kalimantan Barat, kami tinggal di Bengkayang selama hampir 10 tahun. Dan dalam waktu itu, kami adalah utusan Injil. Tapi tugas saya tidak bisa dilakukan kecuali saya keluar ke desa. Saya tidak terlalu senang pergi ke desa. Ini harus berjalan kaki lewat lumpur atau bawa sepeda motor lewat lumpur dan lain. Seringkali itu tidur pada tikar dan lain. Saya sudah biasanya itu simpan ransel. Saya sudah tahu apa yang harus dimasukkan dalam ransel untuk pergi ke desa untuk melayani. Semua yang ada tempatnya. Dan saya pergi ke sana. Tapi saya orang pendiam. Dan kalau saya di sana, saya ingat saya seringkali pergi melayani di salah satu jemaat Tuhan di dekat Siwobringi. Dan ini ketua gereja di sana adalah satu orang namanya Pak Ungkil. Dia orang pendiam. Saya juga orang pendiam. Kalau saya juga datang, kami duduk, ngobrol dan lain. Saya bisa ngobrol mungkin 15-20 menit. Membahas mengenai keluarganya, dia sedang membangun rumah, bagaimana untuk tanam padinya dan lain. Memang itu saya dari latar belakang, bukan petani, jadi tidak banyak latar belakang itu. Tapi sesudah mungkin 20 menit, saya pikir apa yang saya bisa katakan. Kalau dalam situasi mengajar, berkhotbah, itu biasa. Tapi hanya bergaul, tidak terlalu pandai saya. Akhirnya saya agak duduk diam, dia agak duduk diam. Kami tidak tahu apa yang dibuat. Tapi
saya tahu, saya harus keluar. Saya tidak cukup saya ke Indonesia saja. Saya harus ke pelayanan. Sekarang, tugas utama saya adalah mengajar. Dan semakin tua, saya semakin rasa lebih susah pergi mengajar keluar Jogja. Tetapi karena saya mengutamakan mengajar S2, S3, dalam beberapa tahun ini hampir setiap semester saya mengajar 6 sampai 8 mata kuliah. Mata kuliahnya itu adalah harus seringkali keluar. Seperti saya sudah siapkan ransel dulu, sekarang saya bisa kopor dan bisa pergi ke sana. Tapi kadang-kadang harus paksakan diri untuk keluar. Bagi kita harus selalu ingat. Tuhan mengaruniakan kepada kita bermacam-macam karunia. Supaya kita bisa memakainya dalam melayani Dia. Tapi pelayanan kita harus fokus pada amanat agung. Harus memuridkan orang. Harus menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Ini yang mendorong kita. Dalam situasi COVID ini, bisa kita terganggu supaya tidak keep the main thing. Tidak mengutamakan hal yang terpenting. Saya ingat pada waktu saya dulu mendengar mengenai COVID. Pertama kali saya mendengar di Indonesia itu saya ada di Bali. Saya mengajar di S3 ini metodologi penelitian. Ini bulan Februari 13 sampai 14. Dan di sana ini Pak Sumbu juga ada kebetulan di sana. Dan dia pernah ketemu dengan seorang dokter Kristen yang tidak tinggal di Indonesia sekarang, tapi dulu di Indonesia. Dan dia ada di sana untuk membawa ceramah mengenai COVID, corona itu. Dan Pak Sumbu mengundang dia membawa ceramahnya mungkin 15 menit di dalam kelas S3. Dan dia ceritakan, saya tidak ingat apa segala sesuatu, karena saya memikirkan apa yang saya harus mengajar. Tapi pada waktu itu pikir, COVID itu ada, tapi tidak akan mempengaruhi kita. Tapi 1 bulan berikutnya, saya ada di Salatiga, tanggal 16 sampai 20 Maret. Dan semakin besar pengaruh COVID di Indonesia, di bumi itu. Saya mengajar di kuliah S3, hari pertama itu jalan baik, tapi hari Selasa pagi-pagi itu saya mulai menerima berita, WhatsApp, email dan lain mengenai COVID. Ada dari atasan saya di misi yang mau saya belkan dia. Akhirnya saya belkan, dia berkata, bagaimana rencana Pak Ri dan Ibu Ri dalam COVID ini? Saya berkata, ini rencana kami tetap di Indonesia. Dan atasan kami berkata, memang Bapak dan Ibu karena umurnya itu lebih high risk, lebih bahaya. Tapi kami percaya Bapak dan Ibu bisa tahu apa yang harus dibuat. Kemudian adalah anak putri saya, belkan saya. Dia adalah di Kanada pada waktu itu, dan dia sangat takut. Dia khawatir apa yang akan terjadi dengan kami. Dia coba paksakan, harus pulang ke Amerika Serikat. Bisa pergi, bisa di rumah anak kami yang kedua, itu yang berkeluarga, Calvin, dan bisa aman di situ. Ketika saya memberitahukan dia bahwa kami tidak rencana pulang, dia sangat mendorong. Dia sangat takut. Dia berkata, ini sangat bahaya. Akhirnya itu semua ini terjadi sebelum saya harus pergi sebentar lagi mengajar. Jadi itu sudah selesai. Kemudian ada salah satu dokter, Paul Gary, yang pernah melayani lama di rumah sakit kami di Kalimantan Barat, yang dari Kalbar tahu mengenai stroke. Dan dia mulai
SMS kami. Kami melihat dia dokter yang tahu keadaan di Indonesia, sangat mengerti, dia ahli medis dan lain. Tapi dia mulai mengirim kepada saya WhatsApp. Dan setiap ini adalah hanya satu WhatsApp, tapi berturut-turut. Ini sudah mendengar berita mengenai apa yang terjadi di Italia. Yang dia katakan, itu di Italia sudah adalah 1.800 orang mati dengan COVID. 25.000 kasus. Rumah sakit penuh dengan semua itu. Dan dia berkata dari pandangan dia, dalam Indonesia, dalam 4 minggu, akan lebih daripada 50.000 kasusnya. WhatsApp berikut. Semua rumah sakit akan penuh. Yang berikut. Pak Karo dan Cindy adalah dalam kategori atau umurnya yang 15-20% orang kena COVID itu mati. Yang ketiga, tidak akan ada cukup ventilator membantu orang bernafas di Indonesia. Dia berkata dalam 4 minggu berikut ini akan sangat sulit untuk keluar. Karena pesawat penerbangan akan terbatas. Akhirnya dia berkata, untuk memperhatikan anak-anakmu dan cucu-cucumu, untuk memperhatikan keadaan, keuangan, sistem asuransi di misi. Bapak dan Ibu harus berangkat. Harus berangkat dalam minggu ini. Saya mendengar itu, dan ini hampir mau panik. Tapi, saya tetap berbicara dengan Ibu Cindy. Kami berdoa, dan kami mengambil keputusan. Tuhan mau kami tetap di sini. Jadi, melihat COVID ini pada awalnya, ada kecenderungan untuk kita panik. Kita harus menghadapi situasi dengan tenang dan hikmat. Jangan katakan tidak apa-apa bisa terjadi, tapi memakai hikmat. Jangan merasa bisa keluar buat apapun yang seperti itu dulu. Harus wajar untuk kalau coba untuk menjauhkan diri daripada orang yang lain. Tapi dengan hikmat. Tapi yang pentingnya, jangan biarkan ketakutan menghambakan kita mengutamakan hal yang terutama. Untuk melayani Tuhan, untuk amanat agung. Yang kedua dalam situasi ini, kita harus kreatif. Saya rasa banyak orang pernah mengatakan ini. Kita masih bisa menjalankan pelayanan kita. Tapi kita harus memakai cara yang baru. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang baik. Kita harus selalu berubah sesuai dengan zaman dan situasi. Dan yang ketiga, kita harus ikut apa yang Tuhan menyuruh kita buat dan memakai hikmat, tapi jangan kita menghakimi orang lain yang ambil keputusan yang lain. Kami masih mencari apa yang seharusnya kami yang umur lebih tinggi yang harus berbuat, ya dalam bulan-bulan berikut dengan mengajar dan lain. Kami tidak tahu, kami cari ya hikmat daripada rekan-rekan di Indonesia dan di luar negeri. Tapi dalam situasi kita sekarang, ada hal-hal yang akan mempengaruhi kita supaya kita lupakan hal yang terutama. Tapi dari kisah kenaikan Yesus, kita ingat, kita harus keep the main thing, the main thing. Mengutamakan yang terpenting. Itu melakukan amanat agung. Dan yang ketiga, yang kita melihat dari teks kita,
Itu adalah sebagian yang kita telah membaca, tapi saya bacanya kembali dari ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkatalah kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang agak menarik kita lihat, dalam kehidupan pelayanan Yesus, tidak sering melihat malaikat-malaikat. Pada awal kelahirannya ada kisah mengenai malaikat, kemudian pada waktu kebangkitannya, dan akhirnya ada malaikat lain. Tapi yang penting di sini, kembali kepada juru dari khotbahnya. Mengapa memandang terus ke langit? Firman Tuhan ini tidak katakan bahwa Anda penting perhatikan apa yang telah Yesus melakukan. Tapi harus biarkan pengalaman itu lebih memperlengkapi Anda untuk melaksanakan the main thing, untuk melayani yang lebih baik. Kita diberi kesempatan untuk melihat, mengalami banyak hal yang menarik, yang baru. Dan itu sesuatu yang baik. Kita percaya Tuhan yang atur semua kehidupan kita. Untuk murid Yesus, mereka melihat dia terangkat. Itu bukan sesuatu yang tidak penting. Jangan memikirkan itu terus kepada tugas utama. Tapi sekarang dengan pengalaman baru ini, menjalankan tugas dengan baik. Karena mereka melihat itu dan ada kepastian bahwa Yesus akan kembali. Ini mendorong mereka dalam pelayanannya pada waktu itu. Bagi kita, semua yang kita alami dalam situasi COVID-19 ini, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk lebih memperlengkapi kita untuk melayani. Kita harus melihat apa yang sedang terjadi supaya kita akan ada pelayanan yang relevan. Saya ingat rekan saya yang senior dulu saya, yang juga menjadi dosen di STI, ini Pendeta Arnie Humble. Dia pernah berkatakan dua hal yang penting sekali seorang yang mau membaca. Firman Tuhan dan koran atau surat kabar. Mengapa? Firman Tuhan adalah isi firman Tuhan yang harus disampaikan. Kalau kita tidak menyampaikan firman Tuhan kepada gereja dan lain, percuma kita bertemu. Tapi kalau kita tidak mengerti apa yang terjadi, apa yang relevan, yang kita menyampaikan juga tidak akan relevan. Sekarang, mungkin orang tidak membaca Kompas atau lain, tapi berita dari WhatsApp, dari internet dan lain. Tapi yang penting dari ini, dalam situasi ini, kita jangan katakan saya tidak mau memakai waktu untuk memikirkan itu karena panggilan saya adalah untuk menjadi penginjil. Panggilan saya menjadi dosen, panggilan saya menjadi gembala. Tetapi kita mengerti situasi ini yang kita mengalami akan menolong Allah membentuk kita supaya tugas utama dijalankan dengan baik. Jadi yang kita lihat dari firman Tuhan ini, kembali kepada judulnya. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Memang hal baru terjadi. Situasi yang harus diperhatikan. Tetapi jangan
kita biarkan itu menghalangi kita daripada melakukan yang terutama, yaitu menjadi saksi Kristus untuk semua dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman ini yang kami sering kali mendengar mungkin setiap tahun dikotbahkan. Tapi ini ada relevansinya baru dalam situasi yang kami hadapi. Tolonglah supaya kami sabar dengan hal-hal yang kami ingin mengetahui, ingin mengerti, ingin mengalami, tapi melihat ini belum waktunya. Tolonglah kami juga supaya kami tidak lupakan prioritas utama kami. The main thing. Itu memuridkan bangsa-bangsa. Jadikan semua bangsa murid Yesus, menjadi saksi Yesus. Tapi juga tolonglah kami dalam situasi ini, supaya kami membiarkan Engkau memakai yang terjadi untuk menjadikan kami pelayan Engkau yang lebih baik. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia akan datang. Amin. Jemaat sekalian, kita akan pulang dan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ibadah kita pada hari ini telah selesai dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.